Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu ditakdirkan jadi orang yang luar biasa. Jadi ini adalah takdir-takdir ke depan seperti apa. Jadi kita lihat kisi-kisinya kayak gimana dan apa yang membuat diri kamu jadi orang yang luar biasa. Dan aku bakalan lihat nanti tentang energinya langsung. Kita lihat potensi-potensi diri. Lalu kita lihat pesannya seperti apa. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. This is fun reading by the way. Diperuntukkan untuk kolektif, untuk banyak orang. Jadi energi bisa tidak. Dan energinya untuk membooster energi positif ya. Jadi untuk memberikan energi healing juga. Untuk kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir, oke? Kita langsung aja mulai. Aku bakalan cek energi kamu saat ini seperti apa. Baru kita lihat potensinya, oke? There's spirit guiding live on power like Athena says. I'm gonna say my ghost I can speak the truth. You have mission and protection to see through people who watch this video. Want to see about their current energy right now and their potential in the future. Ada the lovers, ada di sini ada Earth sign, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini juga ada energi Gemini. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Fairy Rising ya. Di sini juga ada energi Leo, Sagittarius, ada sedikit Aries di sini. Jadi yang aku lihat di sini energinya sedang di fase memilih gitu, sedang banyak pilihan di kehidupan. Harus ngapain, ke kanan ke kiri, harus milih apa, harus maju atau mundur, harus berdiam diri atau harus menarik diri, atau harus keluar dari zona nyaman. Jadi ini banyak banget pilihan. Nah, dari orang-orang yang aku lihat di sini sedang di fase bukan menahan diri ya. Ini lebih seperti kayak berdiam diri sejenak untuk melihat situasi agar bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi emang banyak pilihan dalam kehidupan. Ini dari The Lovers sama Two of Coins itu nunjukin kalau ada opsi, ada pertimbangan, ada yang kamu pikirin lah gitu. Yang kamu pikirin tuh bukan seseorang, bukan hanya tentang keadaan, tapi juga harus pilih yang mana gitu. Nah, yang aku lihat di sini juga ada banyak wounded warrior. Wounded warrior itu kayak prajurit yang selesai peperangan kan capek nih gitu. Jadi banyak banget yang butuh istirahat panjang sebenarnya. Nah, di sini energi The Sun itu energi yang punya kemampuan untuk menyerap energi semesta gede gitu. Jadi kemampuan untuk punya stamina imun sistem yang kuat gitu. Nah, dari sini energi dari The Sun sendiri ini energi yang positif. Nah, yang perlu kamu tahu adalah kamu akan terproteksi gitu. Terproteksinya bukan karena pengalaman hidup aja ya yang membuat kamu jadi lebih menjaga diri, tapi juga dari semesta dan spirit guide kamu yang akan sangat menjagamu. Di sini ada potensi dari diri kamu. Potensinya adalah about visual, jadi tentang fisik. Dimana kalau yang aku lihat dari energi fire dan dari energi the lovers di sini nunjukin kalau kamu punya stamina yang besar. Coba curahkan stamina kamu untuk aktivitas fisik gitu. Jadi ini untuk memperkuat fisik seperti apa. Jadi di sini juga ada potensi yang berhubungan sama visual yang indah dalam bentuk seni, dalam bentuk memperindah diri atau memperindah sekitar kamu. Di situ membuat aura kamu akan semakin lebih terpancar. Istilahnya saat kamu berada di lingkungan yang indah gitu, kelihatan indah, visualnya juga enak dilihat, kamu akan lebih merasa menyatu lagi gitu sama hal-hal yang indah. Saat kamu dari diri sendiri ngerasa okay, I feel beautiful nih gitu, aku ngerasa indah nih, di situ auranya akan semakin terpancar. Nah, di sini yang aku lihat dari energi The Two of Coins, ada banyak banget dari kalian mengerjakan dua hal sekaligus. Jadi dua hal sekaligus itu juga bisa pekerjaan. Let's say kayak kamu punya pekerjaan pokok, tapi kamu juga punya pekerjaan sampingan. Tapi ini juga menunjukkan kalau kamu ada pilihan prioritas gitu. Jadi tetap harus ada yang perlu diprioritaskan. Jadi
Aku bakalan lihat the bottom of the deck dulu. Ini energi kamu saat ini, the Three of Wands. Jadi saat ini memang kalau yang aku lihat potensinya adalah naik puncak. Jadi level kehidupan sedang dinaikkan, jadi derajat kamu sedang dinaikkan. Lifestyle, level kehidupan itu sedang naik gitu. Jadi coba dinikmati, dan kalau yang aku lihat tentukan arahnya mau kemana gitu. Nah di sini kenapa kamu ditakdirkan jadi orang yang spesial? Karena yang aku lihat di sini ada keadaan dimana kamu bakalan taking care of someone atau memberikan kasih sayang atau menjaga atau merawat orang-orang sekitar atau orang-orang yang kamu cintai gitu. Ini udah kelihatan di sini. Cuman you have your own rays. Jadi kamu punya cahaya kamu sendiri. Nah, dari The Sun sendiri ibaratkan gini ya. Bunga matahari saat ditanam, kita tanam nih gitu. Pasti bunga matahari akan ngikutin sinarnya matahari gitu. Arah facingnya atau menghadapnya pasti akan menghadap matahari. Jadi saat kamu menemukan si jati diri kamu sendiri dan you work hard, kamu kerja keras dan menerima si jati diri kamu seutuh-utuhnya, di situ banyak akan orang-orang yang memiliki life path atau jalan hidup yang bisa dibilang mirip-mirip sama diri kamu, dan mereka bisa terinspirasi sama diri kamu. Nah di sini dari energi The Sun sendiri ada banyak banget dari kalian yang punya takdir atau punya jalan hidup untuk memprotek, untuk melindungi gitu. Melindungi itu bukan cuma kayak dari fisik, oke aku lindungin kamu, tapi juga dari segi energi, dimana saat kamu berada di lingkungan sekitar, energi kamu tuh dapat melindungi dari energi-energi toksik gitu. Contoh, kamu lagi hangout nih sama teman-teman, kamu diem aja di situ gitu. Dari segi energi kan terpancar positif ya, jadi orang-orang happy dan itu akan seperti kayak mementalkan energi-energi toksik dan energi-energi jahat gitu. So aku bakalan lihat lagi di sini ada potensi dirimu. Kamu ditakdirkan bukan jadi orang yang biasa, tapi jadi orang yang luar biasa. Happiness, forgiveness, abundance. Nih, kalau yang aku lihat di sini kemakmuran finansial juga kerasa. Cuman di sini adalah makmur. Kamu akan jadi sosok orang yang makmur. Orang yang makmur itu tidak pernah merasakan kekurangan. Nah, karena tidak merasakan kekurangan, kamu selalu ngerasa kelebihan. Jadi kayak orang, ibaratkan kayak kamu punya sesuatu yang lebih. Let's say kayak kamu punya roti banyak gitu. Kamu punya roti yang banyak banget. Kamu cuma butuh 1 atau 2 roti. Sisanya pasti kamu akan bagi gitu. Tapi itu tidak terhingga gitu, jadi akan selalu terisi gitu. Yang tadinya kamu ngerasa oke aku udah bagi-bagi udah kosong nih, semesta akan selalu ngisi itu gitu. Nah di sini dari potensi diri adalah memberikan happiness. Yang tadi aku bilang it's like you have your own rays. Kamu punya cahaya kamu sendiri dan cahaya positif. Nah di sini bisa ngebagi ke teman-teman, orang-orang sekitar. Happiness itu kehidupan yang memang dibawa santai, ngelihat hal-hal dari sisi positif. Jadi kita mencari kebahagiaannya. Jadi dari segi apapun kita cari kebahagiaannya. Dan di sini forgiveness. Kamu pun mempunyai bakat untuk memaafkan. Jadi dari diri kamu pun punya ketulusan untuk memaafkan. Saat kamu punya keinginan untuk memaafkan atau punya niat untuk memaafkan, itu udah otomatis kamu bisa ngelihat sisi positif dari segala macam gitu. So aku bakalan lihat takdirnya yang akan hadir. Takdir yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Ada satu lagu, cuman aku nggak tahu ini judulnya apa. But nanti aku tulis kali di bawah ya. Kalau misalnya aku lupa tulis, coba ingetin aku. The Fool di sini
Ada awal mula baru of course, tapi di sini juga ada pembaharuan di diri kita sendiri. Jadi kita dibersihkan. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya kita detox atau kita ngejalanin puasa lah gitu, organ-organ kita tuh dibersihkan dari hal-hal negatif yang kita konsumsi gitu. Ibaratkan kita dari kemarin konsumsi toxic, kita dari kemarin konsumsi hal negatif. Nah, semesta memberikan keadaan kamu diisolasikan dulu untuk dibersihkan gitu. Jadi dari the full sendiri, it's like after this kamu kayak baby lagi, kayak anak kecil lagi, nemuin jalan baru, informasi yang kamu dapat juga baru. Terus di sini juga ada the tower. Ini adalah validasi kalau ada sesuatu hal yang baru akan terjadi dan itu datangnya tiba-tiba. Nanti aku bakalan validasi ya apa yang terjadi secara tiba-tiba itu, atau hal baru apa yang terjadi secara tiba-tiba. Ini ngomong soal tanggung jawab yang tadinya kamu hahaha aku having fun with my life gitu, kayak udah senang-senang di kehidupan, tapi udah waktunya kamu punya tanggung jawab besar nih. Jadi contoh gini, let's say kayak kamu pekerja lah gitu di kantoran. Contoh ya, ini cuma contoh aja, nggak bisa buat semuanya. Aku ngasih contoh untuk satu kasus. Kamu pekerja di perusahaan, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi di perusahaan itu yang akhirnya membuat diri kamu jadi naik posisinya gitu. Yang tadinya karyawan biasa jadi manajer gitu. Yang kamu tadinya cuma ngikutin rules, cuma ngikutin aturan dan disuruh gitu loh istilahnya, ngerjain ini ngerjain itu, akhirnya kamu punya tanggung jawab besar gitu. Tanggung jawab besarnya itu sangat drastis. Nah di sini keadaannya seperti itu sesuatu yang mengejutkannya. Itu contohnya seperti itu. Jadi saat level kehidupan kamu naik, tanggung jawab tuh bukan semakin rendah gitu, bukan semakin berkurang, tapi tanggung jawab semakin besar gitu. Jangan sampai diri kamu kewalahan. Nah ini dari The Tower itu belajar untuk nerima keadaan, accepting. Itu adalah kunci untuk kamu bisa survive gitu. Dan di sini itu nanti aja. Dari The High Priestess sendiri ini nunjukin kalau ada keadaan mirroring, dimana takdir kamu nanti kamu akan bisa dipertemukan dengan seseorang, bisa juga akhirnya dapat momen untuk bercermin sama diri sendiri lah gitu, berkontemplasi. Cuman kalau yang aku lihat di sini nanti ada kejadian-kejadian even dalam kehidupan yang kayak cracking the egg gitu. Kalau aku lihat, kalau dari visualisasi aku atau dari gambaran yang aku terima, kalau kamu mau dapetin telur di dalamnya kan kamu mesti pecahin dulu telurnya. Nah keadaannya kayak gitu, ada sesuatu yang harus dipecahin dulu dari shieldnya kamu agar kamu benar-benar bisa ngeliat di dalam inti kamu seperti apa gitu. Nah di sini juga ada spiritual awakening yang terjadi. Tidak dipungkiri ya, ini banyak banget yang akan menjalani spiritual awakening. What is spiritual awakening? Kamu akan lebih sadar akan hubungan kamu sama semesta dan sama yang di atas, dan itu adalah sesuatu yang sangat personal. Aku selalu nyaranin ke orang-orang ya, jadi kalau misalnya keadaan kita di fase spiritual awakening, alangkah lebih bijaknya jika kita menjalani itu sendiri. Jadi benar-benar kamu sama yang di atas terkoneksi, bukan karena ada si dia, ada yang bantuin gak masalah, cuman jangan sampai bantuan itu jadi dominan gitu, kamu bertumpuan sama bantuan orang lain. Tapi balik lagi, yang namanya perjalanan spiritual itu adalah pathnya masing-masing orang, individu sendiri-sendiri gitu. So aku bakalan lihat lagi, kita bakalan validasi di sini ya. Ini awal mula apa yang akan terjadi? Terus spirit guiding love emperor like I think this is. Pertemanan, lingkungan pertemanan, kamu bakalan bisa lebih apresiasi orang-orang sekitar atau vice versa ya. Banyak orang-orang sekitar yang mengapresiasi dirimu gitu. Tell me more, what is the new beginning that will happen to the people who watch this video live? And then di sini kalau aku lihat kayak
malam-malam tuh biasa kita tidur nih gitu, saat terbangun kebanyakan kemarin-kemarin ngerasa cemas, ngerasa sedih atau ngerasa linglung lah gitu, ngerasa bingung karena permasalahan. Cuman nanti kamu akan mendapatkan fase dimana saat kamu bangun pagi, you waking up feel really really fresh, kayak ngerasa fresh banget, ngerasa kayak seger banget gitu. Dan di situ karena memang energinya yang tadi sedang dibersihkan atau sudah dibersihkan. The Queen of Wands ini juga awal mula soal karir. Yes, ini awal mula soal karir. Jika kamu berada dalam situasi yang mengharuskan kamu berada di pengadilan gitu, ini akan ada sebuah keadilan untuk diri kamu gitu. Jadi ini apapun yang bentuknya seperti kontrak hitam di atas putih, atau apapun yang bentuknya kayak ada badan hukumnya lah gitu, ada background hukumnya, di situ akan ada sesuatu hal berpihak sama diri kamu gitu. Cuman di sini kalau aku lihat memang kebanyakan soal karir awal mula barunya, terus di sini kamu akan mendapatkan keadilan yang kamu berhak untuk dapetin itu. Lalu energi The Queen of Wands itu juga nunjukin kalau you have passion, you have hobby, kamu punya kesukaan. Nah di situ kamu akan memulai si apapun yang kamu bilang itu, this is my passion, ini sesuatu yang aku cintai, itu bisa menjadi business untuk diri kamu gitu. Di sini judgment, panggilan hati, panggilan jiwa gitu. Nanti kamu akan menjalani apa yang bisa dibilang this is for you loh, itu jalan hidup kamu. Atau bisa dibilang kayak ini loh yang harus kamu lakukan gitu. Kalau kamu masih mau nanya apa gini, coba kalau kamu nanya apa yang harus aku lakukan untuk bisa melakukan panggilan jiwa ini, coba kamu balik lagi nonton di awal ya, dari sini, dari aku jelasin tadi. Coba prosesnya dilakukan dulu nih, prosesnya dilakukan sudah di fase bersih nih gitu, udah di fase oke, kamu starting bisa memulai awal mula lah gitu, atau kamu bisa dibilang bisa memulai lagi di lembaran baru di sini nanti kamu akan tahu panggilan jiwamu apa gitu. Tapi kalau kamu ya udah aku mau langsung lengkap ya nggak bisa gitu. Nanti yang ada ya muter-muter aja di situ gitu. Di sini ada Eight of Swords. Ada satu saran, just trust yourself, tanemin rasa percaya diri itu gitu. Kamu udah punya semangatnya, udah punya api nih yang membara untuk memberikan kamu semangat, untuk memberikan kamu pacuan, tapi itu juga harus dibarengin rasa percaya diri gitu. The bottom of the deck ada the Nine of Cups. Ini bakalan banyak achievement yang aku lihat. Cuman kalau aku lihat ini achievementnya lebih seperti kayak achievement yang di konsep I'm enough deh gitu, untuk bisa istilahnya aku udah cukup nih gitu pengalamannya, apalagi ya gitu, yang bukan berhubungan sama ngebentuk pengalaman, tapi aku udah di fase mau finish gitu. Ini bisa dalam bentuk percintaan. Jadi udah capek melalang buana, udah capek untuk coba ini coba itu, udah mau di fase yang lebih serius lagi. Jadi ini adalah kematangan, kedewasaan untuk bisa menerima hal yang lebih daripada yang biasanya kamu jalanin dan hadapin. So, aku bakalan lihat lagi dari sini. Ini adalah saran-saran untuk dirimu. The spirit guide, angel of power, like I think it says, some English I can speak the truth. Show me about the search for the people who is this video. Abundance, I am limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi kamu pun mampu untuk memanifestasikan apapun yang kamu pengen. Mau money, uang, mau cinta, mau pekerjaan, kamu bisa manifestasi itu. Manifestasi more like sebenarnya sama aja sama konsep doa, cuman dibarengin sama kita memvisualisasikan dan merasakan itu gitu. Jadi coba dipelajarin, dilatih diri kamu untuk bisa saat kamu meminta dibarengin sama visualisasinya dan merasakan itu ada gitu. And then ada satu saran, kalau misalnya manifestasi cinta, alangkah lebih baiknya jika tidak memanifestasi specific person. Contoh, kamu udah kenal nih sama satu sosok orang, kita sebut saja namanya Mawar. Kamu udah kenal nih sama si Mawar nih, ya udah, aku mau Mawar jadi punya aku gitu. Itu namanya mendikte dan itu namanya obsesif.
Tapi kalau kamu memintanya dengan balik lagi, Tuhan akan lebih tahu apa yang terbaik untuk aku, pasangan seperti apa yang terbaik untuk aku, serahkan semuanya sama Tuhan dan semesta. Itu kan datangnya dari keikhlasan. Nah, yang namanya abundance dan kemakmuran itu datangnya karena kita tidak ngerasa kurang dan kita merasa kalau semesta lebih tahu, Tuhan lebih tahu, dan di situ ada rasa keikhlasan. Baru ada rasa abundance, baru ada rasa kemakmuran itu gitu. Di sini ada surrender. I can release my need to control. Ya, belajar untuk tidak terlalu obsesi untuk ngedapetin A, B, C, D, E, F, G. Kita boleh tentuin kita maunya apa. Tapi kalau kita terobsesi setiap saat, setiap waktu, setiap detik, di situ kamu akan capek sendiri. Jadi belajar untuk ikhlas, surrender. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the two of star, ada the three of crystal, ada the hangman. The bottom of the deck ada the wheel of fortune. Jadi gini, kalau yang namanya the outcome, semakin kamu terobsesi, potensi untuk jadi sakit semakin ada. Jadi istilahnya gini, trying to control everything lah. Kita kan manusia ya, kita punya ego, biasanya kita pengen ngatur segala macam. Kadang-kadang kita terlalu obsesi untuk mengatur segala macam, kita ngatur orang, kita ngatur keadaan, akan capek sendiri, dan di situ kamu pun akan semakin jauh dari apa yang kamu pengen. Jadi istilahnya kayak kamu mengekang terlalu erat untuk sesuatu atau seseorang, itu bakalan slip away, bakalan lolos juga dari tangan kamu, genggaman kamu. Kayak genggam pasir lah gitu. Kalau genggaman terlalu erat, di situ pasirnya juga akan hilang lama-lama. Sama cinta, pekerjaan atau pertemanan, kalau kitanya terlalu obsesi, di situ kita akan kecewa. Kadang-kadang kekecewaan itu datang dari kita ekspektasinya too much dari realita. Makanya di sini belajar untuk ikhlas. Nah, keikhlasan kamu nanti akan membuahkan hasil. Pertama, you have option in your life. Kamu akan terbiasa untuk punya pilihan kehidupan. Kanan, kiri, A, B, C, atau D gitu. But yang namanya the hangman, kalau ngomongin soal outcome, hidup kamu akan lebih ikhlas lagi. Kamu pun akan semakin diarahin sama semesta. Everything that you need to know, apapun yang kamu butuh untuk tahu, kamu akan dikasih tahu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.